Yang saya hormati para romo yang bertugas dan para pandita, yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai, yang saya hormati mempelai berdua, saudara Stephen dan Catherine, dan Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai berdua, yang ikut menyaksikan, ikut mendoakan, ikut merestui agar perkawinan yang akan dibentuk mempelai berdua ini selalu berbahagia sejahtera sampai kapanpun. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tahapan-tahapan proses perkawinan di wihara dapat kita lihat dan Bapak Ibu saksikan. Di kalangan umat Buddha banyak simbol-simbol atau lambang-lambang yang perlu saya jelaskan karena mengingat waktu tidak semua. Mempelai berdua saat ini dikerudungi dengan kain kuning. Kenapa yang dipakai kerudung itu bukan kain putih atau kain hitam, kok dipilih kuning? Ini juga ada maknanya. Kuning dalam agama Buddha sebagai simbol kebijaksanaan. Jadi pertemuan menjadi manten ya, saat ini bukan saja pertemuan dua insan yang berbeda jenis kelaminnya, namun sebuah pertemuan spiritual. Jadi bukan saja ingin mendapatkan kemajuan-kemajuan duniawi, namun juga kemajuan-kemajuan non duniawi spiritual. Anda bersama-sama membangun kehidupan spiritual yang berbahagia. Sebab tujuan dari kehidupan ini ingin bahagia dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang ya. Semoga dengan pertemuan ini dan pertemuan sekarang menjadi pasangan suami istri bukanlah kebetulan. Ikatan-ikatan karma, ikatan-ikatan jodoh yang telah disambung dalam kelahiran-kelahiran yang lalu dipertemukan kembali, dipersatukan kembali dalam kehidupan ini sebagai pasangan suami istri yang berbahagia. Apabila dalam kehidupan yang akan datang nanti masih kepingin bertekad menjadi pasangan suami istri juga ya, itu juga Sang Buddha memberikan resep-resep bagaimana kesetiaan cinta yang sudah tersambung ini akan terus-menerus tersambung di kelahiran-kelahiran yang akan datang. Sang Buddha memberikan nasihat, ada 4 kesamaan yang harus dibangun. Yang pertama, kesamaan dalam keyakinan. Yakin di sini bisa dimaknai yakin agama, namun bisa diperluas. Masing-masing pasangan meyakini adanya hukum sebab dan akibat. Saya tidak setia, nanti suami saya juga tidak setia. Kalau saya setia, nanti suami saya juga setia. Percaya hukum sebab dan akibat. Mungkin di awal-awal kita ragu terhadap hukum sebab dan akibat ini, namun alamlah yang menyeleksi kesetiaan itu kepada seseorang itu. Jadi membangun kebersamaan, sama-sama keyakinan yang sama. Kemudian yang kedua, membangun kemoralan yang sama. Tadi sudah dibimbing oleh Romo untuk melatih moralitas yang harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan Pancasila Buddhis. Berlatih untuk tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup, berlatih untuk tidak mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya, berlatih untuk murah hati, berlatih untuk membangun kebijaksanaan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang akan datang pun bisa dirancang, bisa dilatih dalam kehidupan saat ini. Dan saat ini secara bersama-sama, ibarat membangun sebuah tim kecil untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dalam kehidupan saat ini dan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Dan di samping dikerudungi dengan kain kuning sebagai simbol membangun kebijaksanaan secara bersama-sama,
Tadi Anda masing-masing memakaikan cincin perkawinan, ya. Di saat sebelum memakaikan, tadi Anda diberi sumpah perkawinan, itu janji perkawinan. Dalam filosofi yang lama, memakai cincin yang sudah Anda pakai tadi, yang dipakaikan oleh pasangan Anda, itu tidak boleh lobok, longgar, tidak boleh sesak, ya. Ini sebagai simbol bahwa kecintaan Anda, rasa cinta dan sayang Anda tidak boleh berubah, karena tidak sedikit perkawinan itu tidak harmonis tengah jalan, karena mengubah kesetiaannya, merubah kesayangannya kepada suami dan istri. Itulah komitmen yang harus Anda membangun secara bersama-sama, kesetiaan dan cinta. Apabila rumah tangga tidak ada kesetiaan dan cinta lagi, jangan berharap keluarga itu bisa langgeng dan bisa abadi. Dan juga jangan meremehkan doa, ya. Doa itu ada efek positifnya. Bapak Ibu yang berada di belakang Anda, ya, masing-masing punya kesibukan. Namun karena cinta dan sayang kepada Anda, perhatian kepada Anda, mereka pun bahkan ada dari luar kota meluangkan waktu di sini untuk memberikan doa restu kepada kalian. Ada sebuah penelitian, temanten yang menghadiri sedikit, yang memberi doa sedikit dengan yang banyak itu ada bedanya. Kalau yang menghadiri, yang memberikan doa restu itu banyak, peluang untuk hidup bahagia dan harmonis peluangnya besar. Kemudian kalau yang perkawinan itu yang sedikit saja, ya, itu juga peluangnya untuk bahagia itu ternyata kecil. Ada sebuah penelitian, temanten-temanten yang dihadiri oleh sekian banyak orang ternyata berefek positif kepada keharmonisan rumah tangga. Namun berbeda, ada penelitian yang lain, ya, pesta perkawinan yang menghabiskan biaya yang sangat besar ternyata tidak selamanya harmonis. Yang di awal-awal mungkin kebanggaan, ya, bangga, ya, senang, ya, mengeluarkan biaya yang besar, tetapi tidak selamanya berkorelasi dengan keharmonisan, ya, rumah tangga yang akan dibentuk oleh mempelai yang dirayakan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum ke jenjang perkawinan ini, mempelai berdua telah dibekali dengan kiat-kiat, ya, dengan resep-resep yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha berkaitan dengan kiat-kiat bagaimana membentuk rumah tangga memang sudah lama, sudah berusia 2569, namun tetap relevan dipakai, ya, oleh pasangan-pasangan saat ini, bukan saja kalangan umat Buddha, karena pesan-pesan moral Sang Buddha bersifat universal. Saya ambilkan contoh seorang rumah tangga perkawinan yang bahagia. Yang pertama, rajin dan bersemangat di dalam mencari nafkah. Maka di saat pacaran itu kesempatan untuk mengenal pasangan kita, orang itu pemalas atau enggak. Kan tidak sedikit juga di saat pacaran melihat, mengamati pacaran pemalas, itu lebih baik dibatalkan. Ya, jangan nikah dengan seorang penganggur, pasti akan menderita, ya. Nikahlah, pilihlah pasangan yang rajin dan semangat di dalam bekerja mencari nafkah. Itulah yang akan membentuk kebahagiaan baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Selamat kepada mempelai berdua, semoga perkawinan ini menjadi perkawinan yang pertama dan yang terakhir. Jangan pernah, ya, berpikir untuk nikah lagi dengan pasangan yang berbeda. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu.